Oke, baik. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Waalaikumsalam kita semua. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ya, materi dan rekamannya ini sudah saya taruh di Google Drive. Nanti jangan lupa setiap ada video apa setelah kita ngajar atau tutorialnya ini di-upload, nanti kalian download ya. Kalau perlu kalian simpan di Google penyimpanan kalian masing-masing ya. Karena nanti setelah habis waktu perkuliahannya ya videonya akan di delete ya. Jadi jangan sampai ketika nanti udah lewat 1 semester masih nanyain videonya. Nah, salah sendiri kalian tidak menyimpan. Nah, jadi kalau materi tetap ada, bisa dipakai kapanpun. Nah, kalau materinya pun itu juga saya ngambil dari Microsoft ini ya. Oke. eh ini sebentar. Saya mengingatkan lagi bahwa software-software dari Bentley atau apa namanya, terus dari Bentley ini sangat powerful dan berguna sekali ya, terutama nanti ketika uh, kalian akan lulus gitu ya. Jadi tidak perlu kalian kursus sana sini, kursus di Bentley sendiri pun bisa. Nanti sertifikatnya langsung dari Bentley ya. Dan juga nanti kalau ada seminar, webinar itu otomatis sudah langsung ada transkrip di seminarnya. Seperti biasa masuk ke education.bentley.com ya. Login dulu ya, pakai nama dan ID kalian yang sudah didaftarkan. Nah, saya hanya ini nanti di sini ya, di student nanti get training atau nanti get software kalau kalian tertarik dengan software Bentley yang lainnya. Softwarenya ini ada juga bentar. Moses ada ya, Microsoft Ultimate ya. Nah, kalau kita mau lanjut lagi nanti adanya di sebentar. Sini continue ya. Nanti kita klik continue, nanti muncul portal yang lama. Nah, ini Learn Not Bentley. Asalkan kalian sudah login di sini, tidak perlu lagi login ke web yang di sini. Nah, nanti kalian cari mau brandnya apa, mau produknya apa, misalkan ketik saja Microsoft, muncul Microsoft. Nanti find training itu akan muncul semua, mulai dari stability, mulai dari modeler. Nah, ini dia. Oh, ini belum diklik tadi produknya, jadi muncul semua. Microsoft, nah, ini Microsoft-nya. Nah, terus tinggal di search. Nah, ini ada modeler, ini yang modeler biasa, ini modeling, quick start. Nanti juga ada yang stability-nya. Nah, ini yang motion, ini yang multi frame. Ini resisten, ini shape editor, ini stability, structure, VPP. Nah, bedanya course dengan learning part, kalau learning part itu dia berupa video, kalau course itu berupa ini apa namanya, seperti uh, buku panduan dan juga ada juga video tutorial ya. Nah, nanti untuk uh, kalau ada video gitu ya, misalkan kalian nonton setengahnya pun nggak sampai selesai, itu sudah otomatis kalian akan dapat sertifikat. Nah, ini My Learning Pad. Nah, lumayan ini sudah ditandatangani. Nah, ini contohnya seperti ini. Nanti kalau mau lihat di apa namanya transkripnya, apa saja yang sudah kalian pelajari di situ bisa. Nah, ini My Activity, misalkan di view. Nah, ini banyak ya. Nanti ada yang live training, ada yang live training tuh kita kayak Zoom sama orang Bentley-nya gitu ya.
Bentar, saya mau nunjukin sertifikatnya, saya lupa. Nah, nih, di learning unit tadi ini ada transkrip. Nah, jadi nanti sertifikatnya itu akan muncul di transkrip. Kalau email transkrip nanti dia akan ke transkrip ya di email. Kalau print langsung print. Nah, ini semua. Nanti kalau kita mau lihat transkripnya di sini. Nah, misalkan ini ada webinar nih. Nanti kita ikut webinar ya, live. Nanti akan muncul sertifikatnya. Nah, misalkan eh, nah ini balik ke nomor 1. Nah, ini. Nah, ini di Unsada ya, tahun 2017, sudah lama. Nah, ini yang connect klien di Jakarta, di Kota Pulma. Nanti kalian juga akan dapat. Ini Moses ya. Dan misalkan yang ini. Ya, bukanya memang agak lama tergantung koneksinya ya. Ini memang lagi agak jelek ya. Nanti di-download aja. Nanti kalau sudah di-download, di start download, nanti buka sertifikatnya ya. Nah, gitu ya. Jadi lumayan kan kalau kalian nanti buat melamar kerja atau kalian nanti mau jadi instruktur mahasiswa, kalian sudah punya ini sertifikatnya gitu. Nah, nanti kita balik lagi ke stability kan yang paling banyak menunya itu di stability. Nah, ini ya. Bentley Institute Certificate for Accomplishment Certificate kepada Rizky Rifana, dia sudah menyelesaikan apa ya, tahunnya sekian. Nah, langsung ditandatangani ya, itu. Oke, kita balik ke maksudnya ya. Keluar ke lobby. Sebentar, ada penyusup masuk. Ini ada Nanda. Oh. Oke, jadi kembali kita sudah belajar ini ya. Nah, kalau equilibrium ini itu adalah atau dia kurang lebih sama seperti specific condition. Nah, jadi kalau specific condition itu kita yang menentukan apa namanya, stability awalnya tuh mau kayak gimana, kita mau draft berapa, kita mau cargo hold-nya bagaimana, itu langsung di specific condition, nanti tinggal di running. Nanti keadaannya mau seperti apa, kita mau start draftnya dari 5 meter, 4 meter, ya. Yang penting desainnya sudah jadi, ya. Kalau yang kemarin ada wing tanknya atau ada hoppernya, nah itu didesain dulu ya. Kan sudah dipelajari di pertemuan minggu lalu. Nah, sekarang kita mau belajar damage stability. Nanti desainnya ini kalian desain ya sendiri. Nanti ini juga masuk ke dalam UAS, tapi UAS tidak sampai kepada kurva stabilitas ya. Karena saya tahu kalian belum ngambil TDK 3, jadi cuma sampai tangki aja ya. Nah, jadi hidrostatik, bonjen, lalu perhitungan tangki selesai. Nah, nanti modulnya seperti biasa bisa di sini kalian masuk ke dalam data C, program file ya. Lalu kalian masuk ke dalam Bentley, offshore, Microsoft Connect, cari stability manual. Nah, oke. Nah, nanti di sini semua keterangan mulai dari apa namanya yang ada di dalam maksudnya itu dijelaskan. Nanti kalau masih bingung atau tidak mengerti, lihat panduannya, atau nanti kalau udah lihat panduan masih bingung, silakan tanya saya. Nah, di dalam perhitungan stabilitas, kalau menurut AIMO ya, itu masing-masing kriteria atau masing-masing kapal itu
ada kondisi-kondisinya, ya. Minimal 4 kondisi yang sudah ditentukan oleh AIMO. Nah, sementara kalau kita mau 5 kondisi, 6 kondisi itu hak kita atau wewenang kita. Yang penting 4 kondisi awal itu kita harus mengikuti aturan dari AIMO. Nah, maksudnya kondisi itu apa? Jadi kondisi pertama, nah kalau di dalam Maksuf ini kita diberikan LC itu load case ya, load case 1 sampai load case 8. Jadi case loadnya atau muatan atau bebannya mau seperti apa. Ya. Nanti kalian cek sendiri ya di IMO Intake kode stability-nya. Jadi yang pertama itu adalah kondisi dalam keadaan full load. Artinya ketika kapal berlayar dalam keadaan penuh itu seperti apa. Nah, nanti kalian desain di sini. Misal, ini juga nanti bisa di rename namanya di sini ya. Ini kita masukkan ke dalam angle stability, lalu kita masuk ke sini. Nah, nanti untuk penamaan daripada loadcast-nya ini sendiri, itu nanti bisa dinamain. Jadi loadcast 1 itu mau apa namanya? Sebelumnya kita masukkan dulu desainnya, ya. Nah, kita pakai contoh yang udah ada aja deh, ya. Di C ya ngambilnya, kayak tadi, program file, Bentley, offshore, Maksuf, sampel design, sini, sampel dis, ini salah. Nah, kita ambil yang udah ada hitungannya tapi yang sederhana aja, misalkan yang workbook. Nah, ini dia ketemu. Ini read ya, jangan kalau calculate new section kita ngitung lagi. Nah, ini aja. Saya loading. Oke. Nah, udah jadi. Nah, dia ininya ditutup ya. Atasnya, oh ini tangki, kompartemen ketutup semuanya. Nah, di sini di bagian load cache window-nya, nah ini dia tuh udah dikasih nama ya. Jadi ada yang like ship equipment, jadi ini hanya dalam keadaan LWT-nya aja. Ini departure, artinya ketika dia berangkat ya. Di bawah flash water cuma 80%. Ini ketika dia datang ya. Di sana udah habis 0. Ini air tawar udah kepake, tinggal sisa 30%. Nah, ini juga sama, ini flagship ya, equipment. Nah, ini bisa ini 1 2 3 4. Nah, ini MTLC-nya ini nanti bisa ditambahkan. Nah, ini kalian namain notcase 5-nya itu apa? Nah, sesuai nanti penamanya bebas, yang penting nanti 4 kondisi awal itu harus sesuai dengan IMO. Nah, yang pasti yang harus sesuai dengan IMO itu departure ketika full load. Nah, full load dia kan 80,477. Oke. Dan juga yang harus diperhatikan nanti di sini ada yang namanya free surface moment. Nah, harusnya kalau free surface moment itu ketika suatu tangki diisi atau diisi penuh atau kosong, itu seharusnya dia tidak ada yang namanya free surface. Tapi kalau tangkinya diisi sebagian ya, 10%, 20%, 30 sampai 99%, itu ada free surface-nya. Nanti free surface di sini bisa dihitung apa mau kita isi sendiri atau mau kita isi dari IMO-nya. Ini kan kalau user spesifik berarti kita bisa ganti nih. Tuh 0 misalkan gitu. Ya karena kalau 100% dia ini tidak ada free surface moment. Nah, mungkin nanti yang ini 80% bisa ambil dari IMO ya, atau dari aktual
atau bisa juga dari maksimumnya. Kalau maksimum dia pada saat keadaan 100%. Nah, isinya harusnya di kalau nggak aktual pilih yang IMO. Ya. Nah, kalau aktual itu berarti pada keadaan dia yang 80%, tapi kalau IMO dia berdasarkan rumus pendekatan dari IMO ya, tangki fresh waternya itu yang dihitung. Ya. Oke, mungkin kalau ini kalian nanti sudah apa ya, paham lah atau sudah hatam. Nah, kan kemarin kita belajar cuma yang ini doang ya. Apa? Misalkan leg shift, sini ada total fix, cargo, crew, deck, di sini ada total variabel. Nah, ini ngasih jarak agar ini kosong tuh bagaimana? Nah, sekarang kita buka aja contoh yang udah ada. Misalkan ini kita close. Nah, misalkan oke udah ada deh, misalkan ini ya. Ya, sudah ke save modalnya, open design. Oke. Nah, pastikan kalau yang seperti ini membuat tangki itu harus yang GE-nya sudah jadi ya. Itu kan sudah apalagi kalau yang pindahan pastikan sudah jadi lalu sudah pada yang mengambil sistem perlengkapan pasti sudah menggambar GE ya. Nanti ngelihatnya dari GE ya dikondisikan ya, diposisikan. Nah, kita ambil dari sini misalkan eh LWT ini load case 1. Nah, misalkan kalau kita nanti mau buat load case 2, nah ini sudah dibuat ya. Ini load case 5. Kalau yang belum dibuat itu nanti namanya MTLC. Jadi masih kosong dia. Belum ada load case-nya. Nah, misalkan di sini belum ada LWT-nya. Jadi belum belum ketahuan apa namanya berat baja segala macamnya. Mungkin nanti ini hanya untuk contoh saja kita tambahkan ya, tambahkannya bisa pakai CTRL-A atau dari sini tuh ya. Ini dihapus dulu. Bentar, kebanyakan. Oh, oke, misalkan kita buat baru aja di sini ya. Ini sudah dibuat ke stability-nya. Oke. Ini kita sudah di room definition window, loadcase-nya loadcase 1. Nah, kita mau nambahkan misalkan untuk bagian LWT. Oke. Nah, jadi sebelum masuk, anggaplah ini semua yang di atas nih ya. APT, void, tank sampai balas ya. Balasnya harusnya 0%. Ini nah, ini WBT ya. Ini adalah perhitungan DWT-nya gitu ya. Jadi yang balasnya ini kita buat 0% dulu ya. Sorry, di sini belum definition window. 100. Terus oh di sini. Nah, ini ada baja permesinan outfitting ya. Nah, ini kita tambahkan satu. Nah, di sini saya mau ini tuh total daripada LWT misalkan. Nanti di bawahnya kosong baru masuk DWT. Nanti di bawahnya baru total DWT, nomor 40 baru total berat misalkan. Ini sebenarnya bisa diganti namanya tuh. Total load case atau misalkan total total berat misalkan gitu. Nanti load ini bisa diganti. Nah, di sini kalau kita nanti mau ngasih nama atau apa gitu ya. Ini kita pakai tanda persen. Sebentar.
bisa tanda persen ya. Sebentar nih error ya. Nah ya, kehapus semua ya. Tuh. Itu kalau kita mau ngasih space satu baris. Kalau nanti kita mau ngasih nama, misalkan nanti space barisnya itu kosong di sini. Sebenarnya bisa kita pakai koma ini gitu ya, atau hilang semua. Atau nanti kita mau nanti pakai titik ya, dia hilang semua. Atau tadi kita mau pakai persen, mana tadi persen ya. Nah, terus nanti di delete persennya, dihapus. Jadi kosong semua. Nah, di sini kita mau ngasih total berat ya. Jadi ini dijumlahkannya di sini. Ketika nanti ke bawah ini tidak masuk penjumlahan lagi gitu ya. Nah, tinggal kita namain di sini. Aduh, bisa pakai persen tadi, bisa pakai titik atau koma. Nah, itu titik, persen atau koma. Jadi ini ibaratnya subtotal. Di sini nanti subtotal LWT, nanti di sini subtotal DWT, baru nanti di sini ada broadcast-nya. Jadi yang hitam-hitam seperti ini. Jadi biar nanti rapi. Jadi yang mana LWT, nanti mana DWT. Kalau mau rapi lagi nanti dipisah-pisah. Jadi ada balas, ada ruang muat gitu. Jadi di subtotal DWT ada lagi sub-subtotalnya. Gitu. Jadi DWT itu kan ada APT, nanti total APT, nanti ada balas, total balas, ada payload, nanti total payload, dan lain sebagainya. Jadi biar rapih nanti ketika kita men-setting atau memasukkan loadcase-nya. Nah, tiap nanti kita buat new loadcase 2, 3, dan seterusnya, itu semua patokannya ada di loadcase yang awal, loadcase yang 1. Tidak berubah. Ini ada misalkan 42, maka dari misalkan 4 loadcase ya, dari keempat loadcase itu ada 42. Yang beda nanti hanya di kuantitinya. Misalkan kondisi 4 itu muatannya nanti udah dibongkar. Kalau udah dibongkar berarti kan ini 0, 0, 0, 0 gitu ya. Lalu balas diisi misalkan 100%. Nah, paling yang beda hanya itu, mungkin tiap kondisi ya. Tuh. Nanti tinggal kita kasih nama, misalkan total apa namanya, LWT misalkan. Nah, tuh ya, total LWT sudah ada. LWT-nya dia 2244. Nanti di bawah sini kalau kita mau ngasih lagi, misalkan di sini kita mau kasih ini tanda, kasih dulu tanda titik gitu ya, biar hilang, baru kita kasih di sini total DWT. Nah, hitam kan dia tulisannya itu. Nah, itu DWT-nya dia 4200. Nah, ini kita kosongin. Kita kasih koma misalkan. Nah, bentar. Oh, koma ya, bukan titik 2 tapi koma. Oh, titik biar dia hilang. Nah, nanti kalau udah titiknya tinggal di delete. Nah, tinggal nanti kalau ini nanti mau diganti nama pun boleh, silahkan. Tadi kayaknya nggak bisa ya. Total loadcast jadi semuanya. Ya. Total loadcast-nya ya total DWT ditambah total LWT 2244 tambah 4270 451. Nah, di dalam panduan masuknya itu nanti banyak apa namanya, trik atau panduan-panduan. Nanti ada yang namanya auto ballasting. Auto ballasting itu menunya bentar, ada di sini. Nah, ini ballasting. Nah, jadi kan ini item-item yang mau dimunculkan di sini. Jadi misalkan item name, ini item name. Jadi kalau itemnya yang dihilangin dia nggak bakal ada namanya. Ini specific gravity, fluida, sounding ya. Nah, ini kan sudah ada di tabel masing-masing. Jadi ini aja. Kalau transverse arm itu kan tidak perlu ya, karena jadi yang dihitung hanya CG dan VCG-nya saja. Mungkin nanti yang transfer kalau mau hilangin silakan.
Nah, tapi di sini kita fokusnya kepada auto ballasting. Ini kita cek. Oke. Nah, ini kalau yang ini karena tipenya nanti kompartemen dia kan COT12 ini sudah pasti tidak akan ada isi muatan. Nah, ini juga tidak ada akan isi muatan. Ini tangki-tangki semua yang nanti auto ballasting. Nah, ini tinggal kalian checklist saja. Nanti auto ballasting itu akan menghitung kepada settingan awal yang mau kita di specific condition. Jadi pokoknya dia otomatis nanti mengisi sendiri. Jadi ballasting di sini bukan balas, tetapi tangki, semua tangki gitu ya. AP ya, karena tangki yang paling dominan di sini adalah balas, kan nanti itu yang akan terisi balas APT gitu ya. Tinggal nanti di checklist aja mana yang nanti mau di auto ballasting. Atau kita mau settingannya nanti dia trim depan ya, kita nanti auto ballasting. Settingannya trim belakang, kita setting auto ballasting. Nah, tadi di sini, sorry tadi hilang mana ya? Nah, ini ballastingnya dimatiin, klik OK. Nah, yang kedua, ini yang kita akan pelajari. Kan kemarin saya bilang bahwa stability itu ada intake, ada damage ya. Nah, kalau damage yang kita udah pelajari kemarin itu adalah intake stability. Nah, sekarang kita belajar damage stability. Nah, kita masih punya 4 pertemuan lagi sama ini ya. Jadi minggu depan tinggal 3. Kita masuk nanti ke motion, structure ya. Juga nanti persiapan untuk UAS-nya ya. Tuh. Nanti kalian ambil aja rekaman dan materinya dari Google Drive untuk masalah presensinya di portal, baik yang kelas pagi ataupun yang kelas malam nanti menyesuaikan aja ya. Gitu. Tinggal kalian berikan aja komentar ya. Karena ini perkuliahannya selesai lebih cepat dari yang dijadwalkan gitu. Nanti untuk absensinya jadi kurang lebih nanti tinggal mengikuti aja, tapi tetap tidak ada kuliahan karena kuliahannya sudah selesai duluan gitu ya. Nah, untuk apa namanya damage stability gitu ya, kita harus ubah dulu analisa atau settingannya itu ke damage stability. Ini bisa di probabilistic damage misalkan. Jangan, kita tetap di sini karena kita mau menghitung kurvanya gitu ya. Terus kita masuk ke dalam analisanya, kita pilih bentar ya. Di sini ada settingannya sebentar. Saya agak lupa. Water on deck, update broadcast, set analysis type, and calibration. Nah, oke. Lalu setelah itu kita setting. Bentar. Analisa here, trim result display. Sebentar. Saya lupa ini ada di mana ya. Saya cek dulu nih. Ini pas banget lagi ngomongin damage stability. Nah, intinya gini, kalau damage stability itu adalah terjadinya kebocoran di dalam suatu ruangan yang mau kita tinjau. Jadi nanti sama. Contoh di sini yang FVD-nya atau forward-nya bocor, maka nanti yang kita checklist yang si forward. Nanti kalau kita mau bikin kondisi yang full oilnya bocor atau void fullnya bocor, ini kita checklist. Gitu. Nah, nanti munculnya itu di sini dia. Bentar. Jadi kita masuk ke damage stability-nya dulu ya. Nah, ke bagian damage stability. Nanti lihatnya di table of content. Nah,
Nah, ini tadi udah ya, auto blasting sudah, sounding pip itu nanti adanya di tank calibration ya. Jadi menghitung eh, kapasitas tangki ya, kayak sounding. Nah, ini damage case definition. Nah, jadi adding damage case. Jadi kita harus nah ini case, oh di case-nya. Jadi case masuk ke dalam add damage case. Nah, di situ ya. Ah, ini case lalu add enable partial flooding ya. Terus case tipenya ya. Nah, kalau di sini kalau kita mau menambahkan ini ya load case. Load case-nya nanti diperbanyak. Nah, ini nanti tergantung kalian mau nanti menghitungnya per graph, mau per displacement. Nah, nanti seharusnya nanti di sini akan muncul add damage case ya. Nah, ini kalian klik case, nanti kalian klik add damage case. Nah, nanti di sini akan muncul uh, damage daripada kotak ini ya, apa namanya, kotak damage-nya. Ini case enable partial flooding sudah. Nah, ini kita ikutin yang contoh aja ya di sini. Atau sebentar, kita coba dulu pakai desain yang lain. Ini kita close dulu. No. Kita pakai desain yang dari maksudnya ya. Sampel desain. Oke. File. Nah, oke. Sebentar. Nah, kurang lebih nanti muncullah damage case itu seperti ini. Artinya si ini SB AFT itu berarti dia bagian ini diesel ya, ini diesel. Jadi dia terkena damage, artinya tangki dieselnya itu bagian yang AFT itu bagian belakang dia ada damage-nya. Nanti kalau dia terkena damage, bagaimana dengan kurva stabilitas atau kurva GZ-nya? Apakah nanti sudah memenuhi dari kriteria stability yang ada? Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti kalau intake-nya ini, nah ini yang forward, ini yang depan. Nih, ini kena damage. Nah, ini edit damage case. Kalau edit damage case itu kalau case apa namanya, damage-nya itu sudah dibuat. Nah, ini saya nggak tahu kenapa ini masih hitam, harusnya sudah bisa ya, karena ini sudah di setting. Nanti kalau kita mau masukin damage case di sini ya, case lalu klik add damage case-nya. Nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Ya. Nah, jadi ini roomnya ini semua room atau tangki-tangki yang sudah kalian definisikan. Sudah kalian definisikan, nanti
Ini masih kosong. Di sini masih kosong. Nanti harus, nah ternyata di sini tangkinya. Nah ini ada SB, ada FEB. Nanti ini bisa kalian pilih. Nah ini kalian D case 3 itu artinya damage case 3. Nah damage case 3 mau apa nih yang terkena damage gitu. Nah SBAFT sama SBFWD ini nanti istilah-istilah aja. Misalkan ini damage 1, damage 2, damage 3 atau seperti yang ada di gambar ini ada FWD, ada AFT, ada full void. Nah, artinya kalau FWD accommodation, yang FWD accommodation ini terkena damage semua. Nanti kalau mau nambahkan yang AFT jangan di sini, karena nanti ini keseluruhan. Atau nanti kalau mau total damage, berarti semuanya ini kita checklist. Nanti kita bandingkan kurva grafik stability-nya sebelum dia terkena damage dan sesudah dia terkena damage. Apakah nanti masih memenuhi kriteria dari stabilitas oleh IMO atau tidak? Dan diingat bahwa stabilitas kriteria IMO-nya itu harus sesuai dengan tipe kapal masing-masing. Tuh. Ini nanti tinggal di uh, running. Ini kita running, ya. Nanti yang terbaru sudah hasilnya atau reportnya sudah muncul di Word, nanti tinggal diperbagus aja. Nah ini ya sudah ada. Nanti kriterianya akan muncul di bawah sini. Ini minggu lalu sudah saya ajarin ya. Yang mana saja yang harus di checklist gitu ya. Nah ini kan seperti ini sampai 90 derajat masih lebih. Ya, nanti ini kita apa namanya? Kita setting, kita bagusin. Gitu ya. Oke. Nah, ini dia di sini hanya mensyaratkan bahwa GM-nya itu 1,5, dia nilainya 2,8. Misalkan kalau yang kita hitungnya ini, nanti tidak muncul word baru, tapi hitungannya langsung ada di bawah hitungan yang tadi. Jadi hanya satu word, ya. Nah, ini stability sample workbook, dia load case-nya departure, ininya intake, ya. Nah, berbeda kan grafik stability-nya, ini yang damage case-nya SB, AFT. Displacement-nya 69 ton. Karena udah berkurang di sini 80 ton, grafiknya seperti ini dia. Nah, dia grafiknya begini. Nah, ini fail ya. Artinya dia gagal pada saat kondisi sekian. Jadi kalau dieselnya ini terkena damage, ya kapalnya ini otomatis tidak akan aman atau tidak layak. Nah, misalkan kita mau bikin damage yang baru, ini, nah damage case, kita tambahkan tadi ya, misalkan total damage, misalkan, oh di sini ya munculnya, case, nanti ini bisa kita apa namanya, pilih apakah ini eh, mana nanti yang damage ya. Ini sebentar, settingannya itu harus dirubah dulu. Nah, gitu. Misalkan ini damage semua, misalkan. Gitu ya. Only no ya harusnya. Apalah. Case, edit damage case, bukan.
Nah, ini ada final, ada intermediate ya. Nanti yang dipakai yang final aja ya. Jadi jangan di checklist. Nah, has row space gitu ya. Kan ini bukan kapal roro, jadi jangan di checklist. Nah, terus kita masuk ke sini. Ini kita ganti jadi total damage. Ini total damage pada saat apa? Pada saat departure. Nanti kan pada saat arrival keadaan total damage seperti apa kan gitu ya. Nah, kalau dalam keadaan arrival dia masih dalam kondisi intact, kita lihat arrival itu tiba. Nah, nanti munculnya di sini. Cari yang arrival. Oke, ini arrival. Nah, arrival dia masih memenuhi 1,6 ya, pas. Nah, sekarang kalau yang departure tadi, kondisi awalnya kita buat damage semua. Pada saat departure, dia total damage. Nah, kita running. Nah, nggak bisa karena error. Artinya eh, stabilitasnya itu sudah langsung minus duluan, nggak bisa. Nah, artinya dia kapalnya ini tidak cocok atau tidak sesuai. Jadi nanti kalau mau menganalisa ya harus hati-hati karena nggak bisa semuanya dibuat damage gitu. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau yang ingin ditanyakan? Silakan. Nah, kalau bentar. Ini mana ya? Oke, kalau nanti kalian mau ada yang ingin tanyakan, silakan bertanya. Analisanya, bentar. Ini KN Valor sudah kemarin, KG sudah blank. Nah, kalau sudah blank itu nanti pakainya ini apa namanya displacement. Di ini nggak bisa kita langsung bisaran. Nah, cara ngeceknya itu tiap analisa itu gimana? Kita running, kita klik sini. Nah, bla 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 using displacement dialog. Maka ini pakainya displacement. Kan kalau kita misalkan apply hidrostatik nih, kita running karena dia sudah ada datanya ya. Nah, dia bisa dari draft tuh, sudah ada datanya kan. Bisa juga dari displacement ya, tapi nggak muncul karena cuma satu draftnya dia di sini. Tuh, kalau kita taruh ini nanti 10 ya maka munculnya 10 di sini. Ah, cuma satu. Enggak. Oh, ini bikin 0 dulu. Ini 1,215. Nah, 1,215. Ini 10. Nah, ini akan ada 10 tabel. Tinggal di running aja. Nah, kalau tadi beda cerita dengan flu doubling. Mana ya flu doubling? Oke. Nah, ini dia berdasarkan station ya. Station yang di kapalnya ini dia ada eh, yang dari modeler ya. Dari modelernya itu flu doubling. Ada ini lumayan ya tadi. Nah, kalau nanti ini kita running gitu ya. Nah, dia tidak bisa enter displacement dialog. Artinya kita harus memasukkan apa? Kita masukkan dialognya. Dialog daripada apa namanya? Displacement. Kita harus men-setting beratnya dia. Berapa displacement yang akan kita pakai di sini. Nah, kali displacement di sini masih 0 ya. Di sini bisa ini permeabilitas yang kita mau buat
mau berapa persen ya. Kita kan tahu di dalam sudah blank tuh ada yang namanya probabilitas ya. Nah, itu nanti yang mana yang mau kita tinjau. Gitu. Cuma saran saya buat aja semuanya harus di bawah 100% untuk di ruang muat ya, karena untuk keadaan kapal kosong. Selebihnya nanti untuk di ruang mesin disesuaikan dengan aturan yang ada, apakah nanti dari klasifikasi atau nanti dari IMO, nanti bisa dilihat. Oke, kalau kita bikin, jadi kita nggak bisa ganti, gantinya dari sini analisa. Nah, yang draft nolak itu ya, yang trim juga nggak bisa. Nah, kita pakainya yang displacement. Nah, ini kita displacementnya nanti mau berapa? Tadi kita cek itu kan 80 ton ya. Misalkan 80 ton. Jadi kita buat aja 20. Misalkan. Nah, you have not specific any displacement. Ada yang salah karena tidak boleh nol displacementnya. Nah, misalkan 10. Atau 1 aja deh. Nah, kalau nanti hasilnya error, berarti nanti harus ada kata kunci yang di eh, setting. Apakah nanti kita harus men-setting sekatnya itu dulu, karena sekat-sekatnya nanti bisa disetting kita taruh, baru kita taruh kurva double-nya ya, atau nanti ada yang namanya key-nya itu, kuncinya itu di mana ya. Nanti semuanya kalian bisa lihat di panduan sini ya. Ini kan yang damage case nih tadi. Misalkan kalau kita nanti mau lihat full double, tinggal kita cari di full double-nya di sini. Nah, ini tadi auto balas, tank section, stability forming. Nah, tentang cruise float definition itu apa, key point, margin line, spilling tank. Nah, ini ada modulus. Jadi kita bisa masukin modulus nanti ketika kita nanti menghitung kekuatan memanjangnya. Nah, ini semua yang ada di analisa yang dimaksud. Ini setting-setting analisanya. Ya, Markov, calibration, specific condition. Ini tadi kita carinya apa? Fluid blank. Nah, ini. Lihat. Ya. Di setting probability tadi udah mau ada berapa ya. Nah, ini kita setting margin line lalu deck immersionnya berapa. Ini minimum freeboardnya ya. Nah, ini settingan awalnya sekian. Ini fluid blank eh apa namanya? Kriterianya. Nah, ini transverse dan longitudinal itu kita juga yang masukkan kriterianya. Nanti kurang lebih hasilnya seperti inilah ya. Kurvanya ini yang warna ini ya. eh, Merah atau eh hijau atau biru. Nah, ini nanti pembagian daripada tangki-tangkinya. Nah, ini 98% yang warna hijau, yang 100% dia yang warna biru. Nah, ini masih loading ya, lumayan. Padahal tadi cuma 10 doang membaginya ya. Tinggal ditunggu aja. Nah, ini kita bisa input lokasinya sebelum kita menghitung. Nah, ini ada AP sampai FP. Yang titik mana aja yang mau kita jadikan sebagai dasar full doublingnya itu. Gitu. Tapi tadi kita otomatis naruhnya di tiap eh, frame atau ordinat atau section. Nah, kalau analisisnya itu gagal, dia seperti ini. Tuh. Karena ada beberapa kondisi yang tidak terpenuhi tadi. Mungkin ada di sini ya, mungkin sudah blank lengkapnya, ini belum disetting, kompartemennya belum disetting, plotnya
hasilnya atau awalannya belum setting, makanya dia gagal. Ya. Oke, mungkin sampai di sini ya. Sampai di sini ada pertanyaan, sambil masih running daripada maksudnya. Nah, untuk longitudinal strength atau kekuatan daripada memanjang, ya, itu kita harus sudah lalui dulu stabilitas. Jadi habis stabilitas baru kekuatan. Karena data kekuatan itu diambil daripada stabilitas, ya. Ada yang namanya kurva beban, ada yang namanya kurva daya apung, ya. Itu di mekanika teknik lanjut kan sudah belajar dasarnya, ya. Nah, nanti bentukannya mau gimana, mau menghitung sagging atau menghitung hogging, apakah nanti mau pakai grounding, gitu ya. Nah, nanti hasil akhir seperti ini, kita tinggal merunning saja, ya. Karena buoyancy, damage-nya, net load-nya itu sudah ada atau sudah diketahui. Jadi enaknya begitu ya, kalau kita sudah menghitung. Oke, ini masih. Nah, seperti ini. Unable to find 1 ton permeability 100%. Nah, ini seperti ini kurang lebih gambarnya. Sudah blank-nya ya. Nah, nanti tinggal dimasukin saja tangki-tangkinya ke dalam. Nah, ini sudah blank. Nanti kalau menghitung longitudinal strength, datanya ini diambil dari sini tadi. Kita mau menghitung longitudinal strength pada saat apa ya? Pada saat departure, berangkatan yang paling berat. Nah, ini sudah harus kita isi. Ini sudah kita isi, lalu ini sudah kita isi. Nah, nanti ini otomatis akan mengikuti saja dia. Nah, ini sesuai station, ini long post, massa, buoyancy, tidak ada grounding, tidak ada damage, net load-nya serial moment. Nah, bentuknya seperti ini. Momennya nih, ini momen. Nah, ini momennya nih, ini momen. Nah, itu momennya. Shear-nya itu yang ini shear nih. Ini kurva shear. Kurva net damage buoyancy ini kurva apungnya. Nanti bisa disetting dulu di analisa apakah nanti mau ada grounding, ya, single point atau gimana, groundingnya di mana. Terus, nah ini waveformnya ini kita flat ya. Nah, ini mau sinusoidal atau torkoidal, silakan. Nah, ini hogging sagging. Nah, kalau nanti ada hogging, tinggi hogging berapa? Kalau yang sagging tinggal kasih minus berapa. Nanti senternya dia mau di ketinggian berapa meter. Nah, ini kalau nanti buat menghitung apa namanya displacement pakai aplikasi hogging dan saggingnya. Gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan sampai di sini ya pertemuan kita kali ini. Nanti rekamannya bisa diambil di Google Drive untuk masalah presensi. Nanti tinggal kalian berkomentar aja di portal ya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh live room. Baik Pak, terima kasih Pak.